Assalamualaikum anak-anak Umi. How are you today? Apa kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya nak. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini ada Umi Mira di sini yang akan membantu anak-anak Umi dalam belajar. Hari ini kita mau belajar IPS tentang macam-macam kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu kan merupakan upaya kita dalam menghasilkan atau memenuhi kebutuhan kehidupan kita sehari-hari kan ya nak, atau bisa disebutkan yang dapat menghasilkan uang. Untuk contoh kegiatan ekonominya bisa seperti ojek, mengajar, bekerja di pabrik, berdagang, dan sebagainya. Nah, untuk kali ini Umi akan membagi 3 bagian atau 3 kegiatan ekonomi, yaitu seperti kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kemudian kegiatan konsumsi. Nah, untuk yang pertama yaitu kegiatan produksi. Di dalam kegiatan produksi terbagi 2 menjadi kegiatan produksi barang dan kegiatan produksi jasa. Nah, kegiatan produksi itu apa ya Umi? Jadi produksi itu menghasilkan sesuatu nak. Nah, dalam hal ini produksi barang itu seseorang yang memproduksi suatu barang dalam memenuhi kebutuhan agar dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhannya nak. Misalnya seperti contoh di gambar ada pabrik sepatu yang dimana menghasilkan sepatu karena suatu barang yang kemudian akan dijual. Kemudian juga ada mebel atau peralatan rumah dan kemudian alat-alat elektronik yang kemudian juga akan dijual nah itu juga termasuk menghasilkan barang, yaitu adalah produksi barang. Nah, dalam kegiatan produksi ada tingkat kesiapan barang yang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan mentah, bahan setengah jadi, dan barang jadi. Untuk bahan yang mentah itu bahan yang perlu diolah lagi nak, jadi harus dibuat lagi. Misalnya contohnya kapas karena terus mau dibuat menjadi benang, jadi kan dia harus ada proses pengolahan lagi, maka dia termasuk bahan mentah. Nah, untuk selanjutnya itu adalah bahan setengah jadi. Tadi kan ada barang mentah kan nak yang udah jadi, misalnya kapas yang diolah menjadi benang. Jadi bahan setengah jadinya itu nak bisa disebut benang untuk menghasilkan kain. Jadi harus dibuat lagi dia menjadi kain. Ya kan nak, atau tekstil. Tahu kan kain-kain ya nak. Jadi benang diubah menjadi kain lagi. Nah, untuk yang selanjutnya adalah barang yang udah jadi. Nah, ini hasil akhirnya nak. Nah, itu ada proses pengolahannya. Jadi bahan-bahan misalnya seperti sepatu, tas, televisi itu udah termasuk barang yang udah jadi, hasil akhirnya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah kegiatan produksi jasa. Nah, kegiatan produksi jasa ini seperti contohnya nak kayak ojek. Dia kan memberikan jasanya untuk dapat menghasilkan uang karena kemudian ada penjahit, pembuat mebel, atau pekerja salon ya nak. Nah, mereka kan memakai jasa dirinya untuk dapat menghasilkan uang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bisa dipahami? Nah, untuk selanjutnya adalah kegiatan distribusi. Nah, kegiatan distribusi itu kayak kegiatan penyaluran barang nak, dari produsen ke konsumen. Misalnya kayak di warung-warung yang jualan-jualan itu karena nah itu kan dibeli sama kita kan sebagai konsumen. Nah, itu proses jual beli nak. Nah, dalam menyalurkan barang atau menyebarkan barang yang disebut distribusi itu ada 3 tahapan lembaga-lembaganya nak, yaitu dimana ada agen, pedagang besar, dan kemudian pedagang eceran. Untuk agen itu nak biasanya produsen, orang yang penjual itu menyebarkan produksi barang-barang mereka ke warung-warung yang bakalan dijual di warung yang kemudian kita akan beli sebagai konsumennya. Nah, untuk pedagang besar itu biasanya pedagang yang membeli ke agennya itu nak lebih banyak. Jadi dia ambilnya perbanyak, yang mungkin kalau anak Umi tahu itu kayak grosir-grosir nak. Itu harganya lebih murah kan ya nak, karena dia membeli ke agen itu lebih banyak. Seperti itu. Nah, sedangkan pedagang eceran biasanya
membelinya ke pedagang besar. Nah, maka kan kelihatannya harganya lebih mahal kan, Nak, karena dia ngambilnya juga lebih sedikit barang-barangnya. Terus nanti kita belilah yang kayak di warung-warung dekat rumah kita itu, Nak. Seperti itu. Untuk yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Nah, kegiatan konsumsi ini tuh merupakan kegiatan yang menggunakan barang atau jasanya, Nak. Ya, kita kan sebagai konsumen kan, tadi kan distributor ada, produksi ada, yang memproduksi ada, lalu menyebarkan barang-barang itu, dan kemudian ada yang membeli. Nah, di sini tuh kita sebagai konsumen yang memenuhi kebutuhan para distributor atau produsen, yang dimana kita membeli barang-barang mereka. Seperti ini, Nah, dalam memenuhi kebutuhan kita, seperti makan kayak beras, jajanan, ataupun kayak misalnya kalau jasa Gojek, salon, pekerja salon dan sebagainya, seperti itu. Nah, hal-hal di sini harus diperhatikan bahwa kalau misalnya pun kita tidak membeli sesuatu, itu juga dapat merugikan para distributor dan produsen. Mereka akan mendapat kerugian, Nak, karena kan kebutuhan mereka dari cara kita membeli barang-barang mereka. Seperti itu, bisa dipahami, Nak? Jadi semuanya saling membutuhkan kan, Nak? Baiklah, kalau gitu Umi punya tugas buat anak-anak. Umi minta tolong anak-anak Umi untuk menuliskan kegiatan-kegiatan ekonomi beserta pengertian dan contoh-contohnya. Boleh ditulis di buku catatannya ya, Nak. Terima kasih, mungkin cukup sekian yang dapat Umi sampaikan. Semoga dapat membantu anak-anak Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.